Istri kecil milik Gus Tampan. Bab 001. Bismillahirrahmanirrahim. Kak Raska, jodohnya ada berapa? Dek. Semua orang yang ada di ruang tamu itu sontak menatap ke arah gadis kecil berusia 7 tahun yang berkata seperti itu kepada Raska. Hei, siapa yang mengajari anak kesayangan papa ini ngomong gitu? Seorang lelaki berbadan tegap nan gagah itu langsung mengusap kepala gadis kecilnya. Nova, kamu tahu apa itu jodoh? Tias langsung menimpali, sambil mengusap rambut lembut putri kecilnya dengan tatapan khawatir. Gak, pipi cubi Nova mengembang. Dengan polosnya ia cengengesan sambil menggeleng kepala dan kembali memerhatikan ponsel yang ia mainkan sejak tadi. Terus, kenapa Nova bilang gitu? Dengan mata cantik berbulu mata lentik menghiasi kelopak matanya, Nova menatap mamanya. Nova dengar video di HP, Ma. Kemarin, Pak Kiai juga pernah bilang gitu ke Mama. Tias tercengang. Astaga, bilang apa? Bilang jodoh. Itu perjodohan. Tias tidak melanjutkan ucapannya. Jangan dibahas dulu. Nova masih terlalu kecil dan polos, belum waktunya, timpal Kiai Umar. Arga mengangguk. Maaf, Pak Kiai, kami tidak tahu kalau ternyata putri kecil kami ini mendengar pembicaraan kita kemarin. 1 hari yang lalu. Saya setuju menjodohkan anak-anak kita, kata lelaki parubaya itu, tersenyum kepada sahabat lelaki yang dulu adalah adik kelasnya di masa SMA sekaligus adik tingkahnya di masa kuliah. Alhamdulillah. Kami sangat bahagia mendengarnya, Pak Kiai. Semoga kelak, anak-anak kita bisa saling mendampingi dengan penuh ketulusan hingga akhir hayat mereka. Arga mengusap wajahnya yang masih terlihat muda itu dengan penuh rasa syukur. Amin. Tapi, rencana perjodohan ini harus kita rahasiakan, Pak Arga, demi menjaga mental anak-anak kita. Mereka masih terlalu muda untuk mengetahui tentang hal-hal seperti ini. Arga mengangguk, paham. Baik, Pak Kiai. Saya juga berencana untuk memberitahu Nova setelah dia genap berusia 18 tahun nanti. Bagaimana kalau pernikahan mereka kita langsungkan begitu Nova berusia 18 tahun? Usul Umi Hadijah, istri dari Kiai Umar. Mengingat, pergaulan di zaman sekarang semakin melenceng dari syariat apabila kita tidak membentengi hati dengan iman. Harapan saya sebagai seorang ibu, putra saya Raska tidak terpengaruh oleh sisi negatif dunia luar. Dan setelah menikahi Nova, saya akan merasa tenang, karena dia sudah mendapatkan istri yang tepat, sambung Umi Hadijah, mengutarakan harapannya. Dua keluarga besar ini sudah saling mengenal sejak mereka belum menjadi siapa-siapa di dalam pandangan menofarakat, seperti halnya Kiai Umar dan Arga saling mengenal dekat saat mereka menjadi siswa dan dipertemukan lagi sebagai mahasiswa S1 di perguruan tinggi yang sama. Namun, keduanya sempat berpisah karena jalur impian yang berbeda. Kiai Umar ingin mendalami ilmu agama, sedang Arga lebih memilih mendalami ilmu ekonomi untuk terjun ke dunia bisnis demi meneruskan nama besar kedua orang tuanya. Sekarang, mereka dipertemukan kembali setelah impian mereka terwujud. Kiai Umar adalah tokoh agama terkemuka yang mendirikan pondok pesantren terbesar di kota ini. Arga memang berasal dari keluarga pebisnis terpandang yang dimana kini Arga mengikuti jejak keluarganya menjadi pebisnis yang kekayaannya tidak diragukan lagi. Mas, aku sangat setuju dengan pendapat Umi. Bagaimanapun, kita tidak akan bisa menjaga Nova 24 jam. Apalagi, kita yang sekarang sudah mulai aktif keluar kota, bahkan keluar negeri. Bagaimana kalau di usia 18 tahun ke atas kita tidak bisa memantau Nova? Sedangkan, usia segitu, remaja sedang masa labil jabilnya. Tias pun terlihat khawatir. Arga tersenyum mantap. Sebenarnya, keputusan pernikahan tidak perlu dipertanyakan lagi. Saya bahkan ingin secepatnya menikahkan mereka supaya saya sebagai orang tua lega begitu Nova sudah berada di tangan lelaki yang tepat.
Apalagi, impian saya adalah mempunyai menantu yang berasal dari keluarga paham agama agar bisa membimbing Nova, karena saya juga sadar, saya kurang dalam hal agama. Bagaimana? Tidak. Kiai Umar dan Arga sudah mengenal begitu jauh. Keduanya berasal dari keluarga baik-baik. Hal itu, menguatkan alasan mereka ingin menjodohkan anak-anak mereka. Bagi Kiai Umar, Arga bukan hanya sosok sahabat. Namun, dia sudah menganggap Arga sebagai seorang adik. Sesayang itu, tentu. Karena susah senang, mereka selalu bersama. Saling bahu-membahu dalam kesulitan apapun. Kini, mereka mempunyai harapan yang sama, berharap mereka juga menjadi satu keluarga yang utuh melalui pertalian hubungan antara Raska dan Nova kelak. Alhamdulillah. Bagaimana, Abah? Apa usulan Umi tadi bisa diterima? Bu Tias pun setuju, tanya Umi Khadijah, kepada suaminya. Kiai Umar mengalihkan pandangan ke arah gadis kecil yang sedang bermain bersama putra mereka. Pertemuan Raska dan Nova 1 bulan yang lalu sudah membuat keduanya begitu dekat. Pak Arga, kita yang dulu saling menganggap adik dan kakak sepertinya akan terulang kembali pada mereka. Semua orang yang berada di ruang tamu itu mengalihkan pandangan mereka ke arah Raska dan Nova begitu. Mendengar kalimat yang diucapkan oleh Kiai Umar, Arga tersenyum simpul. Saya akan sangat bersyukur jika itu terjadi, Pak Kiai. Saya percaya, Raska adalah sosok lelaki yang penyayang seperti Pak Kiai walaupun memang Pak Kiai kalau marah sangat tegas, hehe. Saya juga bersyukur, Pak Arga. Tapi, Raska dan Nova bukan mahram. Bagaimanapun, kita harus mengingatkan mereka tentang batasan-batasan pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Dan inilah yang akan menjadi pertimbangan saya, kapan mereka patut kita nikahkan, terang Kiai Umar. Pak Kiai, saya menyerahkan keputusan itu kepadamu. Saya yakin, Pak Kiai tahu apa yang terbaik untuk mereka. Begini, biarkan Nova menempuh pendidikan SMA-nya. Setelah itu, barulah kita membicarakan rencana pernikahan mereka. Tapi, dengan mempertimbangkan manfaat serta mudarat jika mereka menikah di saat Nova berusia 18 tahun dan saat itu Raska akan menginjak usia ke-21 tahun. Saya setuju. Arga menegaskan. Sejak tadi, gadis kecil itu melirik ke arah mereka. Dengan wajahnya yang menggemaskan, dia menyipitkan kedua mata dengan sekilas pembicaraan yang didengarnya. Kak Raska, kayaknya, Papa dan Mama kakak akan membelikan jodoh buat kakak, ucap Nova, sambil menorehkan pensil warna-warni di atas drawing book. Papa dan Mama. Oh, mungkin saja maksud dari Nova adalah Abah dan Umi. Tapi, dia memang terbawa bahasa panggilan ke orang tuanya. Anak berahang tegas itu mengangkat sebelah alisnya. Memangnya, jodoh itu dijual. Dengan wajah polosnya, Nova mengedikkan kedua bahunya. Mungkin. Mendengar ucapan Nova, Raska merasa aneh sendiri. Tapi, dia yang sudah mengerti apa itu jodoh tidak menjelaskan apapun tentang jodoh karena Raska paham usia Nova. Nova. Tidak baik menguping pembicaraan orang tua, tegas Raska, mengingatkan baik-baik. Aku punya telinga, gimana gak denger? Kalau dinasihati, jangan melawan. Lelaki berusia 11 tahun itu mencoba mengambil sikap dalam menasihati Nova secara baik-baik. Apa yang aku bilang itu benar, kan? Kata Bu Guru, telinga itu fungsinya untuk mendengar. Tapi, mendengar hal-hal yang bermanfaat dan mendengar apa yang pantas Nova dengar. Kalau mendengar sesuatu yang orang tua rahasiakan, itu gak sopan. Mau gimana lagi? Aku udah denger. Ditarik keluar dari telingaku juga gak bisa. Ya udah. Kedepannya, kalau mendengar orang tua mengobrol, lebih baik menghindar. Begitulah pertemuan mereka 1 hari yang lalu. Pertemuan mereka kemarin membuat Nova merekam satu kata yang didengarnya secara jelas, yaitu, jodoh. Bahkan,
Itulah yang membuat Nova bertanya kepada Raska tentang berapa jodoh yang Raska punya. Nova, tidak baik membahas tentang jodoh, ya, nak. Lupakan itu. Dengan penuh kelembutan Umi Khadijah mengusap rambut lembut Nova seperti anak tak sendiri. Maafkan Nova, Umi. Ini salah kami berdua. Kami selama 1 bulan ini sudah mulai jarang mengawasi Nova di rumah. Dia tinggal bersama asistennya yang mungkin tidak bisa membatasi akses Nova dalam bermain HP, terang Tias, merasa bersalah. Umi Khadijah hanya tersenyum simpul kepada Tias. Dia tidak menanggapi hal apapun mendengar pernyataan Tias tadi. Nova anak baik, pintar, solihah. Semoga kedepannya bisa semakin baik, sahut Kiai Umar, memberikan doa terbaiknya untuk Nova. Amin. Dengan cepat, Nova turun dari sofa. Dia kemudian duduk di samping Raska dengan kedua lengan yang saling bersentuhan seperti itu. Jelas terlihat raut wajah Umi Khadijah berubah, dia bahkan menatap mereka dengan tatapan mengawasi. Kak Raska, jawab pertanyaanku tadi. Kak Raska jodohnya ada berapa? Tanya Nova lagi, menodong jawaban dari pertanyaannya yang belum terjawab. 1 saja, jawab Raska. Nova melotot. Dia bahkan menangkup wajah tampan Raska dengan kedua tangannya yang mungil. 1. Kok bisa? Aku aja yang sekecil ini jodohnya pasti sudah 24. Mata elang Raska terlihat melebar, spontan kaget mendengarnya. 24. Nova mengangguk, lalu kembali memerhatikan layar ponsel di tangannya. Sebentar, Nova. Menurut Nova, jodoh itu apa? Tanya Tias. Tulang rusuk, Mama. Aku dengar di video. Dan kata Bu Guru, tulang rusuk ada 24 atau 12 pasang. Arga menepuk jidatnya sendiri. Astaga. Bukan begitu konsepnya, sayang. Kiai Umar nyaris tertawa kecil dibuatnya. Tidak apa-apa. Jangan dibahas terlalu jauh, Nova masih kecil. Baik, Pak Kiai. Au. Dengan ekspresi lucu, Nova menatap kesal pelaku yang menarik pipi tembamnya itu. Siapa lagi kalau bukan Raska? Raska spontan merasa gemas dengan tingkah Nova. Mama. Kak Raska mencubitku lagi. Oh, mungkin Kak Raska hanya merasa gemas. Kenapa gak kis-kis aja daripada cubit? Kan sakit. Nova. Siapa yang mengajari kamu kosakata seperti itu? Nova sering nonton video seorang kakak yang suka cium pipi adik bayi yang imut, tutur Nova. Beda lagi, Nova. Nova, kan, bukan bayi. Tapi, kan, sama-sama gemas. Arga kewalahan menghadapi Nova yang cerewet. Dia memilih diam daripada berdebat di depan Kiai Umar. Mas, kita harus menegaskan ke asisten pribadinya Nova supaya lebih memantau Nova. Jangan sampai Nova terlampau ke hal yang negatif karena pengaruh HP, bisik Tias. Arga mengangguk. Tangan Raska tiba-tiba mengusap puncak kepala Nova. Dia kemudian mengecup singkat kepala Nova dan tersenyum manis memancarkan kasih sayang di raut wajahnya. Raska, tegur Kiai Umar. Menyadari tatapan berbeda dari sang ayah, segera, Raska menjauhkan tangannya dari kepala Nova. Iya, Abah. Anak tampan itu menundukkan kepala. Nova kemudian melirik Kiai Umar, lalu beralih melirik Raska. Kak Raska, dipanggil sama papanya, tuh. Has. Raska menempelkan jari telunjuk ke bibirnya sendiri agar Nova diam dulu. Dengan lugunya, Nova mengikuti gerakan tangan Raska. Dia pun spontan menempelkan jari kecilnya ke bibirnya yang mungil itu. Raska, dengarkan Abah. Kamu tidak boleh berlebihan ke Pasanova, ya, nak. Kamu masih ingat, kan, siapa saja yang mahram untukmu? Kiai Umar dengan tegas menasihati putra keduanya ini. Ibu, anak, kakak, bibi, keponakan, nenek, saudara sepersusuan, jawab Raska. Betul. Jadi, kamu dan Nova mahram atau tidak? Tidak. Tapi,
Abah, bukankah Nova belum balik? Tidak apa-apa kalau aku sekadar menyentuhnya sebagai seorang kakak. Aku sudah anggap Nova adik. Kiai Umar dan Umi Khadijah saling menatap. Ya, benar. Tapi, kalau dibiasakan sejak dini, takutnya kalian terbiasa sampai dewasa nanti. Alangkah baiknya, hindari dari sekarang. Jangan berlebihan, jawab Kiai Umar. Raska langsung patuh. Aku akan menjaga batasan dengan Nova. Maafkan aku, Abah. Aku pikir karena Nova belum balik, Abah dan Umi membolehkan. Sebenarnya, boleh saja. Tapi, perjodohan yang sudah direncanakan membuat Kiai Umar dan Umi Khadijah harus antisipasi sebelum Raska dan Nova beranjak dewasa untuk menikah nanti. Didikan Kiai Umar memang tegas kepada anak-anaknya. Mereka sudah diajarkan ilmu agama sejak berusia dini. Tidak heran, jika di usia yang beberapa bulan lagi tamat SD, Raska sudah bisa merakit arah jalan perjuangannya menuju cita-citanya nanti. Sekali lagi, aku minta maaf, Abah, Umi. Sebenarnya, aku kayak gitu juga karena pengen punya adik perempuan yang lucu. Raska adalah 3 bersaudara. Kakaknya seorang perempuan dan adiknya seorang laki-laki. Mungkin saja, hal itulah yang memicu dia berkata seperti itu. 8 tahun setelahnya. 8 tahun setelahnya. Noval. Guys, semangatin Novanya gue. Victor Puella. Nova menang lagi. Di tepi jalan yang lengang itu, mereka berteriak menggaungkan nama gadis yang sudah mulai meninggalkan garis start dengan motor sport berwarna hitam. Naya. Ayo, naik. Gue bakalan ngikutin Nova. Kita harus semangatin dia sepanjang jalan biar dia menang lagi ngelawan si ratu drama itu. Gadis bernama Naya itu langsung sedikit menyingsing rok berwarna abunya, lalu naik ke atas motor sport milik sahabatnya. Gas, fun. Tapi, bentar, deh. Gue ragu kalau harus ngikut mereka. Wajah Naya dipenuhi kekhawatiran. Udahlah gak usah ragu. Fania langsung menarik gas motornya dengan kecepatan paling tinggi. Woi, Van. Lo nyadar gak, sih, kita pakai seragam putih abu gini. Kalau dilihat Pak Polisi gimana? Protes Naya, wajahnya tertampar angin yang begitu kencang. Siapa suruh pakai rok agak panjang gitu, Nay? Biasanya kita pakai rok selutut. Gak terlalu kelihatan kalau motoran gini. Ngadi-ngadi lo. Kalau polisinya minus 6D baru gak kelihatan. Udahlah gak usah banyak protes. Gue mau mantau Nova biar si ratu drama gak curang. Kalau kita kalah, harga diri Victor Puella bakalan diinjek dia. Victor Puella. Geng mereka yang beranggotakan 3 orang siswi kelas 11 SMA itu. Meskipun, banyak yang ingin menjadi anggota Victor Puella, Nova, Fania, dan Naya menolak. Mereka tidak mau sembarangan berteman dengan siapapun. Udah. Nova pasti menang. Lo tahu sendiri keahlian dia kalau masalah balap motor, sergah Naya. Sehebat-hebatnya orang, kalau dihadapkan dengan kecurangan, dia bisa kalah, Nay. Fania semakin menambah kecepatan. Sementara, Naya semakin kesal dengan temannya ini. Ingin sekali ia menarik kasar rambut Fania agar dia berhenti sebentar. Van, gue mau turun aja, teriak Naya. Gak setia kawan banget lo. Habisnya, lo gak ngertiin gue. Gue cuman pakai kaos kaki gini lo ajak ngebut, bahaya buat masa depan gue. Udah, aman, lo tenang aja. Ini urgen banget, Nay. Bayangin, balapnya sore kayak gini, ditambah jalanan gak sepi-sepi banget. Gimana kalau ada rahasia? Gila, kan? Baru kali ini, loh, Nova menerima tantangan gak masuk akal. Gue yakin, pasti ini kerjaan si violin ratu drama itu biar Nova kalah. Iya juga, sih. Sedang, di depan sana.
Nova tersenyum smirk penuh kemenangan melihat lawannya dari spion motor yang kini telah tertinggal jauh. Awas, awas, minggir, teriak Nova, terbeliak kaget. Cekit. Gadis cantik itu menghela napas, lega. Begitu ia berhasil menghentikan motornya yang hampir saja menabrak mobil yang tiba-tiba berhenti di depan sebuah gedung pencakar langit. Nova, lo kalah kali ini. Teriak Violin, merasa puas karena berhasil melampaui Nova. Baru saja Nova hendak menghidupkan motornya lagi, kedua matanya malah terpaku ke pemilik mobil tadi yang keluar dari dalam mobil yang hampir saja ia tabrak. Syal lo gak papa. Vania menatap khawatir sahabatnya, udah, gak papa kita kalah. Yang penting lo selamat. Bentar, bentar. Gue kayak kenal itu cowok, lirih Nova, menyipitkan matanya sembari menatap lelaki berbadan tegap dan tinggi yang keluar dari mobil tersebut. Kedua mata Naya terbelalak dengan tatapan penuh cinta. Akhirnya, gue ketemu jodoh gue di sini, girls. Parah. Ganteng banget. Ini, sih, lebih ganteng dari pacar lo, Sya. Tapi, kayaknya dia bukan anak SMA, ungkap Vania, sesuai dengan penglihatannya. Ya kali anak SMA. Segagah itu pasti mahasiswa atau dosen deh. Yakin gue, timpal Naya. Nova dengan rasa percaya dirinya, berjalan cepat menghampiri lelaki tampan itu. Bola mata coklat madu, tatapan elang, dan rahang tegas lelaki itu membuat Nova teringat akan seseorang yang pernah ia temui 7 tahun yang lalu. Halo. Sapa Nova, melambaikan tangan di depan wajah lelaki itu. Ada apa? Idih. Serem amat ngomongnya, cicit Nova, gue kayak kenal sama lo. Lo kenal gue? Gak. Saya buru-buru, permisi. Lelaki itu berjalan melintasi Nova. Namun, dengan gerakan tangan secepat kilat, Nova menarik lengan lelaki itu membuat Vania dan Naya ternganga melihat keberanian Nova. Jangan sentuh saya. Bukan mahram. Tegas lelaki itu, membuat jantung Nova tersentak kaget. Heh. Kok galak amat, sih? Cewek seimut gue kamu bentak-bentak kayak gini. Sayang banget tahu, gak? Coba aja gue buka masker, pasti lo bakalan terpesona. Kesal gadis mungil itu, dengan percaya dirinya. Saya tidak mau cari masalah. Jangan halangi jalan saya. Assalamualaikum. Lelaki itu langsung pergi. Tidak terima dirinya diabaikan begitu saja, Nova mengejarnya kembali. Dia bahkan menghalangi jalan lelaki itu membuat tatapan elang sang lelaki menghunus kedua bola mata Nova.